Cekidot bre. Bagaimana rasanya tinggal di rumah yang masih diberi utuh, tapi isinya sudah runtuh. Inilah kisah Ferit, seorang ibu dengan 3 anak dan sebuah rahasia yang perlahan menghancurkan semuanya. Ayah mereka sudah meninggal, tapi bukan itu yang paling menyakitkan adalah bagaimana ia pergi. Ferit mengatakan pada anak-anaknya bahwa ayah mereka meninggal karena kecelakaan, tapi itu bohong. Ia hanya perempuan yang ditinggalkan yang harus menjadi ibu dan ayah sekaligus. Sebenarnya ia bunuh diri dan Ferit memilih menyembunyikan kebenaran itu. Tapi kebohongan tidak pernah benar-benar melindungi. Iker, anak laki-laki tertua, mulai berubah. Ia mudah marah, agresif, seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ozgi, putrinya, mulai mencari perhatian di luar rumah. Ia tertarik pada pria yang lebih dewasa, mungkin mencari sosok ayah yang hilang. Dan anak bungsu, ia memilih diam. Rumah itu masih utuh, tapi tidak terasa seperti rumah. Elker pergi ke rumah teman untuk menginap. Paginya, dia dibangunin temanya untuk bangun, tapi si Iker sangat kebo. Dia tetap tidak bangun. Ferit sepertinya mau masak untuk nanti malam. Dia nitip bahan makanan sama tetangganya. Di kantor Ozgi, sepertinya ada seorang pria yang menyukainya. Alih-alih si Jono, kita sebut saja, ingin membetulkan rambutnya Ozgi. Tapi Ozgi sempat menghindar. Si bungsu pun pulang sekolah. Tiba-tiba tempat cucian piring si mama rusak. Ilker sepertinya orang kehilangan arah. Ia pergi ke tempat temannya untuk berpesta dan menginap di sana. Keesokan paginya, Ilker bangun tidur. Saat dia buka pintu, dia melihat mama temannya sedang membersihkan lantai. Ilker pun tergoda untuk obrak-abrik onder dirinya si mama. Di sini dia icikiwir bre. Si bungsu saat pulang sekolah memberikan sebuah hadiah ke mamahnya. Ferit pun terkejut melihat kado yang diberikan anaknya. Dengan rasa senang, Ferit membuka kado itu. Ternyata isi kadonya adalah jam yang menggambarkan wajahnya. Ilker sedang duduk di pinggir jalan dengan pemandangan laut. Ia seperti memikirkan keluarganya. Keesokan paginya, Ilker pergi. Bukan pergi ke sekolah, dia malah ke rumah temannya. Ternyata di rumah temannya cuma ada mamahnya. Ilker pun masuk. Mereka langsung icikiwir lagi bre. Saat di kantor, Ozgi ditelepon sama mamanya bahwa cucian piring rusak lagi. Ozgi pun disuruh panggil tukang lagi. Saat Ozgi membuat minuman di pantry, sang gebetan datang. Lalu Ozgi menceritakan, dan gebetannya pun ternyata bisa untuk memperbaiki cucian piringnya yang rusak. Ozgi pun dilamar sama gebetannya. Ferit pun hanya bisa melihat di tempat tidur saat anaknya dilamar. Ferit, ia sedang sakit antara senang dan sedih. Keesokannya Ferit pergi tanpa ada yang tahu. Dia meminta gebetannya Ozgi untuk ngantar ke rumah sakit. Tibalah saat momen penting, saat acara pernikahan anaknya Ozgi. Di sini Ferit merasa senang dan sedih karena keluarga mereka kembali lagi. Dan cerita pun selesai. Jika kalian suka, jangan lupa like and subscribe.